karo live ngene iki yo kadang-kadang ate ngomong apa lali. Yo ki mau sing foto saya nyungsep di di antara sempak dan sianida. Buat mbaknya yang punya video itu, saya tidak mempermasalahkan, bahkan saya pribadi merasa bahwa itu mungkin salah nyomotnya. Mungkin kalau tentang perTKW-an mungkin saya akan setuju, tapi kalau Anda mengatakan bahwa saya itu adalah pembantunya Mirna dan saya disungsepkan di tengah, yo saya sedikit kurang setuju. Kalau Anda waktu boleh diganti, atau memang itu caranya jenengan untuk agar para pekerja migran komplain di sampean juga bisa. Karena ternyata saya itu pernah berbicara dengan seseorang yang frontal ya, seseorang yang selalu punya nada-nada membenci. Saya itu pernah berbicara sama dia secara langsung, dimana dia itu kata-katanya selalu ada kebencian, ada kemarahan, ada emosi, tapi ternyata dia itu punya maksud. Ternyata benar apa yang dikatakan oleh ayah saya, saat orang-orang itu membenci kamu, sebenarnya dia mengharapkan kamu menoleh. Dan saya sempat berbicara dengan salah satu YouTuber yang saat ini ada di Indonesia, dan saya nanya nih, tujuan kamu seperti ini apa sih? Dia bilang, ya biar mereka melihat saya, Miss, biar dia tahu saya. Karena itu saya membuat judul seperti ini, dan saya vokal. Sebenarnya saya tahu itu undang-undang, saya ngerti kok tentang undang-undang, tapi saya mengharapkan dia bisa melihat saya, kehadiran saya itu ada, biar mereka tidak menyepelekan saya bahwa saya itu seorang YouTuber. Saya cuma mikir, oh seperti itu. Jadi banyak sekali cara-cara YouTuber untuk mencari viewer. Jadi kalau saya pribadi dikatakan saya membuka aib, kadang-kadang saya cuma mikir sambil segleng, ya udah nggak apa-apa, nggak ada masalah. Dan tiba-tiba saya dikaitkan dengan sianida, waduh jadi, wah aku kurang ngerti kasusnya opo, masuk penjarane piye, aku kurang ngerti. Aku kon milih yo nggak apa-apa, yang penting nyambut gawe. Ngawur Miss, masuk wajah musuh Yuni disangkut pautno sama racun sianida, mangane kuwi, aduh aku ki jan ngeluh rek. Jadi sama sekali tidak ada tidak ada hubungannya sama sekali ya, tapi ya sudahlah, itu menjadi cerita khusus. Haha, lucu Miss, jadi pembongkotnya Mirna, lucunya Miss Yuni ngedit kebangetan. Yaitu komen-komen kalian ya, semuanya guyu kepingkel-pingkel saat saya disungsepkan di tengah ya. Jadi saya tadi ancene berita saiki ra genah gawe geger. Biyo mamiku diewer-ewer ya koyo padha sing nek mbok bengok-bengok kabeh ben kena damprak. Piye kuwi ceritane Miss, aku ya ora ngerti Miss, mung iso guyu. Jadi sadis banget. Kasus sianida sudah sangat sadis, tapi lebih sadis lagi karena rai saya ada di situ. Apakah karena saya terkenal karena suka membengok-bengok atau sering mendamprat-damprat, akhirnya muka saya diselundupkan. Aku iki pingin nesu lho rek, tapi aku iki ra iso nesu. Yo iki lho raiku lho rek. Apa hubungannya mbek sianida? Hah? Iki rai iki tenanan, iki ra ono hubungannya karo sianida. Saya nggak kenal, saya nggak tahu, tapi saya cuma ingin bilang ini dapuran saya, ini rai saya. Kenapa bisa nyungsep di tengah-tengah? Ha? Sopo sing gawe iki? Jadi pembahasannya 13 menit. Jadi rai saya ada di sana. Aduh, piye iki. Iki ngono kasusnya sempak lho ya, kok iso ngono lho. Iki kasus sempak iso diewer-ewer ini. Aku juga lihat tadi, tak skip di YouTube. Sorry Miss, ketinggalan lagi ikut. Moga-moga tambah viral Miss, dadi jimat paling Miss. Melu ngeke ae Miss. Penasaran Miss ada apa dengan sianida lah, aku yang ngerti aku. Sianida iki ora ro apa, aku ruwe maiku racun. Aduh lucu pokoknya Mas Danang ngomong tak untang dia sih. Ate tak keruwes tapi akhirnya kenal mas. Ya mungkin dari situlah saya akan kenalan sama yang punya YouTube. Sebenarnya orang yang punya YouTube itu lebih hebat daripada saya, karena dia pengikutnya ada 186.000 ya. Tapi kenapa dapuran saya ada di situ? Itu YouTube-nya siapa sih Miss? Lah aku kira ngerti sopo YouTube-ane sopo. Indonesia lagi mobat mabis Miss, jare Mbak Erni. Timur Tengah selalu nyimak Miss. Oke Mbak Siti, Indonesia terima kasih, tapi nggak tahu diwocot. Padahal munggahane Miss Yuni karo sianida wae beda tahun, kok iso
ngeluh Mbak. Disambi nyiapno masak Miss. Ya Miss Yuni dulu pernah curhat telepon Miss Yuni dibilang mau bantu teman-teman bikin CNCC di Hongkong. Miss Yuni akhirnya hari ini selesai urusannya, beres. Oh mantap Wahyu. Itu editan agar fansnya Miss Yuni nonton channelnya orang itu Miss. Ya wis rapopo, wis angel. Oh fitnah Miss, biasanya nampung cari makan sekalipun dengan nyatut muka sampean nggak apa-apa Mbak. Kalau sebenarnya saya nggak ada masalah mencatut muka saya kalau itu bisa memberikan orang rezeki. Saya tidak mempermasalahkan itu. Jadi memang dengan rai saya atau dapuran saya itu bisa membuat rezeki orang lain nambah, ya nggak apa-apa. Saya itu tidak mengopo-ngopo maksudnya biar tidak apa-apa gunanya serapopo. Cuman saya itu pingin guyu kan nggak apa-apa dong guyu tuh. Masa ya dosa guyu rai-raiku dewe wong awit guyu gak. Saya nggak ingin mengasuskan atau menesu atau mengamuk, itu enggak. Cuman terlalu sadis mukaku di situ. Kenapa harus sianida? Kenapa saya tidak menjadi duta celana dalam saja? Kenapa saya harus disungsepkan ke sianida? Please. Seandainya saya bisa melamar, saya ingin jadi dutanya bea cukai. Tapi kenapa saya menjadi sempak nyungsep? Ada sebuah kayak iso bahasa aku. Pokoknya saya tidak ingin memperkarakan, saya tidak ingin mengamuk, saya tidak ingin membeker-beker. Cuma boleh kan saya ketawa? Dosa nggak kira-kira teman-teman? Dosa nggak sih kira-kira kalau dapur aku ada di situ terus nyungsep di antara sianida? Aduh, wes sakarep mulai rek. Saya tidak akan mengamukkan atau menesu, nggak apa-apa wes. Ya wes nggak apa-apa. Jadi dari situ saya berharap dengan rai saya di sana bisa menambahkan rezeki. Nggak duwe fotone sianida Miss duta katok. Jadi pingin diangkat jadi duta katok. Kowe iki masih lengennya aku ya ojo teman-teman to rek. Aku masih walaupun jadi duta katok gak apa-apa. Tapi ya tidaknya ojo disungsepno ndik sianida. Wes. Saya bukan pembantunya Mirna. Aduh, jan kok iso sampai raiku dapur aku ada di situ. Duta celana dalam ora apa-apa. Ketiken celana dalam Yuni. Keluar Yuni celana dalam keluar. Ora apa-apa dadi duta katok. Nah, wes. Jadi ingat sama artis dikejar-kejar netizen dikira meracuni Mirna, padahal yang dimaksud adalah Krishna Murti itu sopo meneh. Ketawa itu sehat Miss. Yo ngopi dulu Miss. Tertawa selagi masih bisa tertawa. Iya Mbak. Jadi sisuk duta kota. Wah, aku kelambian, aku ora tau kotangan tok ya. Sing gaene kotangan tok iku sing dadi duta kotang. Aku tak dadi duta sempak kae. Sing kanca-kanca sering foto kotangan tok, pentile tok sing ditutupi kae sing dadi duta kotang. Sore yang menggairahkan dengan warna baju merahmu Miss. Wis. Bagus enggak? Pak tutupi kasku. Sih. Indonesia. Benar nggak Indonesia? Ya. Jaket saya Indonesia. Jadi warna merah Indonesiaku. Jadi jangan disalahkan artikan. Duta celana dalam Miss. Jarene ampun aku guyu sampai kemekelen host. Krishna Murti, polisi yang menangani Mirna Miss. Oh Miss sopa aku Mbak Sri wes nota antemnya. Asal nggak duta kondom aja. Aku udah tau nggak kondom Mbak, jadi raro aku kondom tadi tuh. Duta kondom kan berarti harus merasakan dulu baru jadi duta. Mungkin bercanda tapi terlalu over. Anggap guyonan, jangan dikit-dikit lapor kecuali ngewer-ngewer orang tua kalian. Kalau iya Mas Denang, saya pribadi saya nggak akan melaporkan. Kalau ini sih saya rasa memang dapuran saya boleh nyungsep di situ, tapi ojo sianida ngono tok ae wis. Jadi saya tidak akan melaporkan ya. Bagi saya ini masalah kecil kok. Saya tidak ingin sedikit-sedikit lapor. Wong masalah besar sing raiku diweleh-eleh tak jarno ae. Bahagia live sore hari ini Miss, bisa ngakak. Yo. Bagus piye to Mbak Ita? Lucunya ada, keselnya ada ya Miss. Iya, keren. Bagus jaketnya Miss, iya. Mina jaketnya merah merona, merah berani Miss. Bu Nuri TKW Hongkong, halo, dicoba Mbak Retno itu loh. Merah berani Miss. Jadi keren jaketnya.
Miss Yuni sudah memberikan motivasi dan inspirasi buat saya. Iya Mbak, saya tuh gimana ya? Saya tuh tidak suka mengelok-ngelokkan, mengenyek-ngenyekkan atau melapor-laporkan. Mas, walaupun itu kadang-kadang di bawah button line saya, sudah cross button line saya, sudah di luar naluri saya pingin menghajar dia balik. Saya marah, saya kesel, saya kecewa, saya terluka saat dihina, dimaki, dan saya ingin menghajar balik atau bahkan menghukumnya atau melaporkannya. Tapi setelah saya pikir-pikir, apa gunanya sih? Musuhnya itu bukan dia, tapi kita sendiri. Kenapa saya bilang bukan dia, tapi kita sendiri? Ya karena dia itu sedang menguji hati kita. Kalau kita nggak kuat, maka kita akan marah semarah-marahnya. Jadi saat ada orang mengewer-ngewer saya, mengenyek saya cuman katakan, pasti dia punya tujuan. Dan saya nggak tahu tujuan dia apa. Tapi saya tidak akan menyaplok dia. Ataupun saya mengerus dia. Enggak. Kenapa? Jika nih saya melaporkan dia, terus dia tertangkap, emangnya saya bahagia? Emangnya saya bisa menari-nari di atas penderitaan dia, walaupun dia sudah menghina saya? Kenapa sih saya tidak mau melaporkan siapapun yang menyakiti saya? Karena bukan dia yang menyakiti saya, tapi hati saya mengizinkan sakit itu masuk di hati saya. Jadi saya tidak pernah merasa terluka dengan apapun yang dilakukan oleh orang lain. Saya merasa terluka kan berarti hati saya nggak beres. Karena itu saya mudah marah. Ya namanya manusia kan tergores itu pasti, terluka itu pasti. Tapi saya tidak ingin fanatik keterlaluan. Saya tidak ingin membenci siapapun. Walaupun mereka membenci saya sampai darah daging mereka. Saya katakan sekali lagi, saya tidak pernah membenci siapapun. Saya tidak akan pernah mencoba melukai siapapun. Karena bukan saya melukai mereka, tapi saat saya balas dendam, saya sedang melukai diri saya sendiri. Benar nggak teman-teman? Jadi kalau kalian tetap ada yang terluka karena kata-kata orang lain, atau karena status orang lain, itu sebenarnya kalian bukan terluka karena omongan dia, tapi kamu memang ada masalah pribadi di hatimu. Bukan kamu hebat jika kamu bisa membunuh satu orang. Bukan kamu sangat hebat saat kamu bisa membunuh 1000 orang. Kamu bukan orang hebat saat kamu bisa menunjukkan kesalahan orang. Kamu bukan orang hebat saat kamu bisa menyakiti orang lain. Tapi kamu bisa hebat, bisa sakti mandraguna kalau kamu bisa mengalahkan emosimu. Kalau kamu bisa mengalahkan emosimu, kamu itu orang hebat, Mbak. Nggak perlu orang lain yang ngomong kamu hebat atau tidak. Tapi saya ingin bilang, kamu adalah orang-orang hebat saat kamu bisa menahan emosimu. Saat kamu bisa sabar dihina orang lain, itulah orang-orang hebat. Jadi orang-orang hebat itu bukan orang yang bisa mengalahkan orang lain. Orang hebat itu saat dia bisa mengalahkan emosinya. Saat dia bisa meredam emosinya. Saat dia tidak melakukan apapun saat marah. Tapi dia bisa menahan emosinya. Itulah orang-orang hebat. Nggak perlu perang sama orang. Nggak perlu ngamuk sama orang. Tahan emosimu. Itu lo sudah hebat. Ya bener. Siapa yang nggak marah? Marah. Siapapun boleh marah. Waktu pertama kali saya dapat SMS, lah kok raiku nyungsep deh kuno, ngamuk aku. Dalam hati jangkrik, apa meneh hubung aku sempak karo sianida. Setelah saya lihat orangnya, loh ini uangnya YouTubernya lebih besar dari saya. Lah kok kenapa dapur aku ada di situ? Oh ya mungkin ben nenek arek-arek sing delok penasaran kok Miss Yuni mbiyen dadi pembantune Mirna iki piye. Setelah dibuka tidak sesuai, ya serah apa-apa. Kan akhirnya kalian pergi sendiri. Jadi bukan saya ingin melaporkan, dan tolong komennya jangan dihina ya. Sekali lagi buat teman-teman, jangan dihina. Kalau boleh nih saya bisa kenalan sama dia. Saya ingin kenal sama dia karena dia orang hebat loh. YouTube-nya lebih besar daripada saya. Dia subscribe-nya itu 186.000, sementara saya cuma 100.000. Berarti dia lebih hebat dari saya kalau dilihat dari subscribe. Tapi video mungkin saya lebih banyak karena saya ada 7.000, dia 700.
Tapi sekali lagi, kehebatan itu bukan apa yang dilihat. Kehebatan itu saat kita bisa menenangkan diri sendiri. Jadi kalau boleh kenalan dong sama yang punya YouTube itu, yang muka saya nyungsep di tengah-tengah itu ya. Jadi saya akan menyapa kalian satu persatu. Mosok kat mau ngoceh herah di sopo misen.